Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Ayu Gunawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsal Karawang. Tujuan saya membuat video ini yaitu dari dengan model kooperatif learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan ya. Ya, amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Ayo, silakan Kak Emel, boleh dipimpin? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu ingin menyampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, supaya kalian tahu apa yang akan dipelajari dan apa yang diharapkan dari kalian. Hari ini, setelah kegiatan belajar selesai, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu Al-Quran, menjelaskan apa itu Sunnah, membedakan antara Al-Quran dan Sunnah, memberikan contoh bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja sama dengan teman saat diskusi kelompok. Jadi, Ibu ingin kalian bukan hanya tahu, tapi juga bisa mengamalkannya ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Kalau kalian lagi bingung nih mengambil keputusan, misalnya menentukan mana yang benar dan mana yang salah, biasanya kalian Orang tua, Bu. Ajaran sekolah, Bu. terus teman, iya. Nah, betul anak-anak. Tapi sebagai seorang muslim, kita punya pedoman yang paling utama nih dalam menjalani hidup ini, yaitu apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hari ini kita akan belajar apa itu Al-Quran dan Sunnah, serta bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba, di sini ada yang udah tahu belum apa pengertian Al-Quran? Ada yang tahu? Sudah tahu, Bu. Kitab Allah. Kitab Allah. Terus apa lagi? Selain tiga, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Terdapat ayat-ayat Allah. Dapat ayat-ayat Allah. Apa lagi? Firman Allah. Firman Allah, ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam bahasa Arab dan setiap huruf dibaca mendapatkan pahala. Dijelaskan juga ya anak-anak di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Allah berfirman bahwa Al-Quran memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran itu seperti GPS hidup. Nah, jika kita ikuti, hidup kita akan lebih terarah. Terus ada pengertian sunnah. Di sini pengertian sunnah, coba anak-anak bisa tolong dibaca satu, siapa yang mau baca? Salwa, Salsabila. Saya, Bu. Di situ ada pengertian sunnah yang berarti segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Terus sunnah juga menjelaskan dan merinci isi Al-Quran. Contohnya kayak mengucapkan salam, tersenyum, terus berbuat baik kepada sesama, Bu. Iya, bagus. Jadi disimpulkan sunnah itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Al-Quran memberi perintah secara umum, kalau sunnah itu memberikan contoh praktis bagaimana menjalankannya ya. Kayak yang tadi udah dibaca sama Salwa, contohnya itu kayak mengucapkan salam, tersenyum, berbuat baik kepada sesama. Terus gimana sih cara membedakan Al-Quran dan Sunnah? Nah, cara membedakannya itu gampang.
anak-anak, kalau Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca bernilai ibadah dan tidak dapat berubah. Sedangkan sunnah itu ucapan yang datang dari Nabi Muhammad SAW, ucapan atau perbuatan. Sekarang ibu mau kalian bentuk kelompok ya, berdua nih. Salwa sama Salwa, Tika sama Suci. Ya, Bu. Ibu akan memberikan pertanyaan. Boleh dicatat ya anak-anak? Iya, Di Bu. buku tulis. Sudah siap semuanya? Pertanyaan pertama, apa perbedaan Al-Quran dan Sunnah? Pertanyaan pertama, apa perbedaan Al-Quran dan Sunnah? Sama udah tulisnya? Udah, Bu. Pertanyaan kedua, berikan 2 contoh pengamalan Al-Quran di rumah. Berikan 2 contoh pengamalan Al-Quran di rumah. Pertanyaan ketiga, berikan 2 contoh pengamalan sunnah di sekolah. Berikan contoh pengamalan sunnah di sekolah. Oke, anak-anak boleh langsung dijawab ya, diskusi bersama teman-temannya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, anak-anak. Oke, anak-anak, sekarang ada yang maju ya perwakilan untuk membacakan yang tadi sudah didiskusikan. Mau kelompok siapa dulu? Saya, Bu. Ayo, Salwa maju. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Tadi pertanyaannya contoh pengamalan sunnah di sekolah ya. Contohnya itu seperti mengucapkan salam ketika masuk kelas atau bertemu guru. Terus disiplin dan jujur saat mengerjakan ujian. Mungkin itu saja Bu yang saya ketahui. Kelompok kedua siapa yang mau maju? Suci atau Tika? Ayo anak, maju nak. Ya, Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Contoh pengamalan Al-Quran di rumah itu mematuhi perintah orang tua dan bersikap sopan. Lalu pertanyaan ketiga tentang contoh pengamalan sunnah di sekolah, itu disiplin dan jujur saat mengerjakan tugas atau ujian Ibu. iya bagus. Boleh tepuk tangannya. Baik, kita simpulkan bersama-sama ya. Al-Quran itu adalah firman Allah. Kalau sunnah itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika kita mengikuti keduanya, hidup kita akan terarah, anak-anak. Nah, sebelum kita tutup, siapa yang bisa menyebutkan satu hal yang kalian pelajari hari ini? Saya Bu, tadi menjelaskan atau menerangkan contoh-contoh pengamalan sunnah di sekolah dan pengamalan sunnah di rumah ya Bu. Tadi contoh pengamalan Al-Quran di rumah itu seperti membaca Al-Quran setiap hari gitu walaupun sedikit. Terus mematuhi perintah orang tua dan bersikap sopan. Nah di sini juga Al-Quran memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua. Terus kalau contoh pengamalan sunnah di sekolah itu seperti mengucapkan salam ketika bertemu guru, terus atau disiplin atau jujur saat mengerjakan ujian. Iya, bagus Allah. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin.